Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hasana sebagai moderator dan teman saya Irma Fairuz Munifah sebagai pemateri. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Kitab Sunnah Tirmizi dan Ibnu Majah. Pemateri pertama yaitu Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Materi pertama yaitu Kitab Sunan Tirmizi. Nama lengkap At-Tirmizi menjadi penyusun Sunan At-Tirmizi ini ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawroh bin Dahak Al-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, wilayah kota Bughi, sebuah kota kuno di Khurasan yang telah menjadi kota sejak masa Iskandar Agung tahun 356 sampai 323 Masehi. Di kota ini juga beliau wafat dalam usia lebih kurang 70 tahun, tepatnya tanggal 13 Rajab 279 Hijriah. Selanjutnya yaitu Ibnu Majah. Terdapat beberapa ulama yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dalam menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Salah satunya ialah Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Beliau akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki akhlak yang baik, terkenal dalam hal kejujurannya. Beliau dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Panggilan Ibnu Majah yang diberikan oleh ayah beliau, nama ayah Ibnu Majah adalah Yazid. Nama panjang ayahnya adalah Majah Maula Rob'at. Beliau adalah seorang ulama hadis yang merupakan seorang alim ulama. Beliau banyak menghasilkan suatu karya yang bagus serta menarik. Salah satu karya beliau adalah Kitabus Sunnah, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu metode penyusunan Kitab Sunan Tirmizi. Pembagian kitab dan bab. Yang pertama yaitu Imam At-Tirmizi menggunakan istilah abwaab, yaitu jamak dari kata bab, untuk istilah kitab yang umum dikenal di kalangan para ulama. Yang kedua, ada perbedaan pendapat mengenai jumlah bab dalam buku ini, yaitu hal ini terdapat pada beberapa naskah buku Syama'il karena ada bab yang digabungkan dan ada yang dipisahkan. Yang ketiga yaitu beliau membuat judul bab yang menunjukkan isi babnya. Dan yang keempat, umumnya judul babnya mudah dipahami, tidak perlu telaah yang mendalam untuk menyimpulkannya. Jumlah hadis dalam Syama'il terkait hal ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah ada beda pendapat. Yang kedua itu jumlah hadis yang terdapat dalam setiap bab beragam. Yang selanjutnya yaitu komentar terhadap hadis. Imam At-Tirmizi memberikan penilaian hukum terhadap hadis pada buku Syama'il kecuali hanya pada beberapa tempat saja. Yang selanjutnya yaitu metode dalam menyebutkan rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Imam At-Tirmizi menyebutkan nama dari beberapa rawi yang disebutkan seperti Abu Rimsah adalah Rif'ah bin Yasrib At-Taimi, dan yang selanjutnya itu Jabir, ini adalah Jabir bin Torik yang dipanggil dengan Ibnu Abu Torik. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu metode dalam menjelaskan gharib atau kata asing. Imam At-Tirmizi menjelaskan kata gharib atau yang asing, yaitu metode dalam menjelaskan kandungan hadis, fiqhul hadis. Imam Tirmizi kadang menjelaskan fikih hadis atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesohihan hadis. Hadis yang dipilih oleh Imam At-Tirmizi dalam Syama'il tidak semuanya sohih. Ada yang sohih dan dhaif. Hadis yang sohih terdapat Sohih Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Sedangkan yang dhaif dengan beberapa tingkatannya, bahkan dhaif yang tidak bisa terangkat sebagai tingkatan hasan. Yang selanjutnya yaitu cetakan Syama'il yang berbahasa Arab. Cetakan Syama'il dalam versi bahasa Arab
beragam, tidak kurang dari 10 cetakan. Kualitas cetakan juga beragam, ada yang disertai dengan tahqiqi dan takharij. Salah satunya adalah Tahqiq Izzat, Ubaid, dan Ad-Das yang dicetakkan tahun 1968. Yang selanjutnya yaitu metode penyusunan kitab Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini, dikenal sebagai Ibnu Majah, merupakan salah satu ulama pelopor kajian hadis. Dia hidup hampir semasa dengan Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Qazwin menjadi pusat pengetahuan dan menjadi kota pengembangan sains. Kota ini dipenuhi aktivitas riset keilmian. Selama masa hidup Ibnu Majah, kekhalifahan Abbasiyah tengah berada di masa kejayaan di bawah pimpinan Al-Ma'mun. Sejak usia masih muda, Ibnu Majah suka berkumpul dengan para ulama, terutama dengan penghafal hadis Nabi. Hal itu memberikan semangat bagi dia untuk berperjalanan ke berbagai negara untuk belajar pada sejumlah ulama lain. Keahlian dalam ilmu hadis ditunjang dengan koleksi hadisnya yang sangat banyak, membuat ia berkeinginan menyeleksi dan mengumpulkan hadis yang ia terima dari berbagai guru-gurunya, yang tentunya dengan terlebih dahulu adanya upaya penyaringan berdasarkan segi kualitasnya. Adapun jika dilihat dari motivasi kenapa Ibnu Majah menyusun kitab hadis diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Ibnu Majah, kondisi pada waktu itu adalah puncak atau zaman keemasan dalam ilmu hadis. Hal itu terlihat dari banyaknya pembukuan hadis secara besar-besaran. Dengan kondisi itu, dimungkinkan Ibnu Majah pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu isi hadis dan sistematis penulisan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu pada masa Ibnu Majah adalah masa maraknya penyebaran hadis-hadis palsu yang diriwayatkan oleh kaum zindik, sehingga dalam kondisi seperti itu para ulama dalam penyusunan dan pemilihan hadis menggunakan parameter tertentu yang dikenal dengan istilah ulumul hadis. Baiklah, materi selanjutnya yang selanjutnya yaitu kualitas hadis dalam kitab Sunan Tirmizi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa jumlah 3.956 hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi tidak semuanya sahih. Oleh karena itu, perlu dijelaskan kualitas maupun kuantitas hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis sahih berjumlah 158 buah sama dengan 4%. Yang kedua yaitu hadis hasan gharib berjumlah 1454 buah sama dengan 36%. Yang ketiga hadis sahih gharib berjumlah 8 buah sama dengan 0,2%. Yang keempat yaitu hadis hasan sahih gharib berjumlah 254 buah sama dengan 6%. Yang kelima hadis hasan berjumlah 705 buah sama dengan 18%. Yang keenam yaitu hadis hasan gharib berjumlah 571 buah sama dengan 14%. Yang ketujuh hadis gharib berjumlah 412 buah sama dengan 10%. Dan yang kedelapan hadis dhaif berjumlah 73 buah 2%. Hadis tidak dinilai dengan jelas berjumlah 344 buah sama dengan 7,8%. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kualitas hadis dalam kitab Sunnah Majah. Secara jilid, tentu kitab ini akan berbeda-beda sesuai dengan terbitnya masing-masing. Jika edisi terbitan Bayrun, penerbit Dar al-Fiqh, kitab Sunnah Ibnu Majah terdiri atas 2 jilid dengan penomoran yang berurutan. Jumlah hadis yang termuat di dalamnya adalah 4.341 hadis dan 3.002 di antaranya telah bermuat di dalam kitab-kitab hadis lainnya, sedangkan 1.339 lainnya merupakan tambahan yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab standar yang lain. Abdul Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Al-Bushiri
840 Hijriah telah menghimpun hadis-hadis tambahan di dalam sebuah kitabnya yang berjudul Mijah al-Zuzazah fi Zaidi Ibnu Majah. Melihat dari sejumlahnya hadis yang himpunan sendiri oleh Ibnu Majah tersebut, tampak sekali bahwa dia tidak memilih-milih kriteria hadis atau kualitas hadis yang dimuat di dalam sunnahnya. Sebenarnya kitab-kitab hadis sunnah lainnya tidak hanya memuat hadis-hadis yang berkualitas sahih atau yang hasan saja, tetapi mereka juga memasukkan hadis yang berkualitas daif. Selanjutnya yaitu pendapat dan kritikan para ulama tentang hadis kitab sunnah Tirmizi. Al-Hazimi membagi tingkatan itu menjadi 5, yaitu keadaan perawi adil selalu bergaul dengan Al-Zuhri baik dalam bepergian maupun di rumah. Ini adalah merupakan syarat yang dikemukakan oleh Al-Bukhari. Yang kedua, keadaan perawi seperti tingkat yang pertama tetapi kurang pergaulan dengan Al-Zuhri, itulah syarat yang dikemukakan oleh Muslim. Yang ketiga, keadaan perawi seperti pada tingkatan pertama juga pergaulannya dengan Al-Zuhri tetapi mereka belum jelas mengerti kejujurannya. Yang keempat, keadaan perawi seperti tingkatan 3 tetapi diusahakan keterangan lebih lanjut keadaan perawi itu sebenarnya. Yang kelima, keadaan perawi lemah hafalan tidak dikenal Abu Daud dan lainnya hanya dapat menerima dengan syarat banyaknya syahid dan adanya muhti yang lain. Berikutnya yaitu pendapat dan kritikan para ulama tentang hadis kitab Ibnu Majah. Banyak para ulama yang memuji kitab ini, salah satunya adalah Abdul Syahrab. Setelah Abu Syahra melihat kitab ini, beliau mengagumi dan berkata, "Menurutku jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab Jami Arawu, kebanyakan kitab lainnya tidak akan terpakai. Tapi dalam ini tidak sedikit juga di dalamnya terdapat hadis yang dafir." Kitab ini terdiri dari 32 kitab bab dan 150 bab pasal di mana terdapat 4.000 hadis yang berkualitas baik kecuali sebagian kecil saja. Para ulama hadis yang terdahulu dan sebagian besar ulama mutahkirin menganggap bahwa jumlah usyur kitab al-hadis hanya 5, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud, Sunnah An-Nazzar, dan Sunnah Tirmizi. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas dapat diambil kitab hadis Sunnah Al-Tirmizi merupakan kitab hadis yang pertama hadis sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam disiplin, dan lebih dari itu mencangkup pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab. Maka tidaklah mengherankan jika kitab tersebut selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadis perbandingan mazhab yang pertama. Pada masa Al-Tirmizi, perkembangan hadis mengalami perubahan yang drastis. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah hadis yang baru. Ibnu Majah terkenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang hadis, tafsir, dan sejarah. Ibnu Majah dengan kitab terkenalnya yakni Sunan Ibnu Majah masuk dalam jajaran kutubut kitab atau kitab hadis yang 6. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.